Halo para pencinta badminton tanah air, selamat datang kembali di channel Orang Biasa. Oke sobat badminton lovers, kali ini kita akan membahas seputar ajang yang bergengsi yang akan datang, yaitu ajang Japan Open 2025 teman-teman. Apa yang kita bahas, kita lihat bersama-sama di video ini teman-teman ya. Nah, sebelum sampai ke Japan Open nanti, itu sebenarnya ada dua turnamen ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah US Open ya. Dan ini Super 300, kemudian ada juga Kanada Open ya, Super 300 juga, dan kita belum tahu apakah wakil kita ada yang ikut di ajang ini di benua Amerika yang pastinya. Nah, tapi untuk ajang Daihatsu Japan Open 2025 itu sudah ada updatean dari Badminton Indonesia tentang siapa-siapa saja yang akan turun di sana, dan mari kita lihat bersama-sama. Nah, untuk pertama dari sektor tunggal putra ya, Jonathan Christie akan kembali turun ya, tapi bukan sebagai pemain pelatnas ya. Dan nantinya akan ada juga comeback dari Anthony Ginting, rencananya akan turun kembali di Japan Open ini. Dan nanti ada juga pemain muda ya, Alwi Farhan teman-teman. Nah, di beberapa postingan saya ada yang berkomentar kenapa tidak Ubaidillah, kalau nggak salah, saya tidak keliru ya. Kenapa tidak Ubaidillah gitu ya? Saya juga nggak tahu kenapa perhitungannya Ginting yang diturunkan kembali. Tapi ada yang komentar lagi di sana, katanya perhitungan tentang poin Ginting kalau seandainya tidak ikut akan menurun atau gimana, saya kurang tahu persisnya ya. Karena namanya juga saya orang biasa, bukan pengamat badminton ya. Intinya di sini saya mau nyampaikan ini adalah wakil kita yang dari updatean yang terakhir saya lihat itu yang akan dikirim dari sektor tunggal putra itu ada Jonathan Christie, Anthony Ginting, dan juga Alwi Farhan. Mudah-mudahan mereka bisa melangkah sejauh mungkin, syukur dapat juara ya teman-teman ya. Nah, ini tahun lalu sebenarnya dari 3 pemain ini itu yang ikut hanya Ginting ya. Tahun lalu itu kalau nggak salah Ginting sama Chico, dan karena Ginting tahun ini ikut kembali, maka kita lihat pencapaian tahun lalu kalau tidak salah ini babak 32 besar Ginting harus menderita cedera, sorry belepot gagap saya. Menderita cedera dan harus mundur di babak 30 besar. Sangat disayangkan. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi trauma sendiri ya. Nah, kita bergeser ke tunggal putri. Sama seperti Ginting ya, Gregoria Mariska Tunjung juga akan comeback setelah absen dalam beberapa turnamen belakangan ini. Dan nantinya Gregoria akan ditemani oleh Putri Kusumawardhani. Jadi kita hanya mengandalkan 2 pemain ini teman-teman. Nah, untuk tahun lalu itu hanya ada Esther yang ikut di ajang ini. Dan Esther ini takluk di babak 16 besar oleh pemain dari Thailand ya, Rubber Game. Mudah-mudahan tahun ini ada nama baru. 2 nama ini bisa ikut dan bisa melangkah lebih jauh. Kita bergeser ke ini yang ditunggu-tunggu ya, ganda putra pastinya. Kembali Sabareza akan turun ya, pemain non pelatnas ya yang bisa dibilang paling konsisten dari ganda putra kita yang ada di Indonesia saat ini. Mereka nantinya juga akan ditemani oleh pasangan Leo Bagas. Dan menariknya teman-teman, ini dia pasangan Fajar Fikri ya. Fajar yang harusnya dengan Rian, kemudian Fikri yang harus dengan Daniel. Nah, ini karena kedua pemain ini kalau tidak salah sedang cedera, maka dipasangkanlah ini Fajar dengan Fikri ya. FF ya, F kuadrat ya. Mudah-mudahan mereka ini menjadi kejutan karena pernah juga dipasangkan kalau saya tidak keliru mereka pakai baju ini di ajang Sudirman Cup kalau tidak salah. Dan itu mainnya ya cukup bagus ya. Jadi menjadi pertimbangan tim pelatih untuk menurunkan ini. Nah, soal Fajarian nanti kita akan bahas di slide terakhir ya. Jadi kita lanjut terus untuk melihat wakil berikutnya. Nah, sebelum ke wakil berikutnya kita lihat ini pencapaian tahun lalu itu nama-nama yang tadi itu sebenarnya mereka tampil cukup jauh di tahun ajang sebelumnya ya. Contoh di sini Fikri itu bisa sampai semifinal, kemudian Leo Bagas juga sampai semifinal. Sayangnya Fikri sekarang berganti pasangan dengan Fajar ya. Mudah-mudahan ini menjadi kejutan. Tapi kita lihat pasangan sebelahnya menjadi juara 2 ya. Itu justru saat itu mereka masih pasangan baru ya. Dan sekarang mereka chemistry-nya semakin bagus, menjadi juara Indonesia Open, dan ini akan menjadi ancaman. 2 pasangan ini yang juara itu tahun lalu belum didampingi oleh Heri IP ya. Masih pelatih yang lama ya. Sekarang apalagi mereka ganda putra Malaysia sudah ada pelatih baru dari Indonesia yang kita lihat buktinya sudah beberapa turnamen berhasil menjadi juara. Jadi ganda putra akan sangat menarik untuk kita nantikan. Kita bergeser ke ganda putri cukup banyak. Di sini ada kurang lebih 4 ya. Ada Ana TV, kemudian Lani Siti juga akan diturunkan. Di sini ada Rahel Melisa,
Dan berikutnya ada pasangan April Febri tapi sedang sebagai apa ya? Dalam antrian lah gitu. Kalau ada yang mundur berarti mereka ikut gitu ya. Jadi belum pasti untuk April dan Febri ini. Nah, menariknya di sini teman, saya mau mengatakan bahwa di sini itu yang ikut itu ganda campuran, tidak ada nama siapa namanya Siti Dejan Siti ya. Jadi artinya kalau memang tetap seperti ini, Siti bisa lebih fokus bermain di satu sektor yaitu ganda putri. Jadi mudah-mudahan saya sih berharapnya seperti itu ya, supaya Siti lebih fokus, secara stamina lebih hemat ya, lebih terjaga untuk satu nomor saja. Dibanding dia harus bermain dua sektor, itu sangat kelelahan kalau sampai melangkah jauh sampai ke semifinal ataupun di babak final ya. Sudah terbukti beberapa turnamen seperti itu. Jadi saya sih berharap sekali lagi tetap seperti ini. Ganda campurannya adalah Jafar Felisa, Rehan Gloria, ada Adnan Indah, dan juga ketutup lagi belakangnya, saya lupa namanya. Intinya 4 pasangan ini, dan dengan demikian berarti siapa Dejan Siti tidak ikut teman-teman ya. Jadi Siti sekali lagi fokus di ganda putri ya. Next kita lihat ini yang akan saya bilang tadi, yang saya bilang tadi kita akan bahas di sini ya. Apa pendapat kalian tentang pasangan ini ya? Secara pribadi saya juga harus mengkritisi ini ya. Kalau tidak fair kalau saya hanya minta pendapat teman-teman. Menurut saya, ya, ini bukan suatu yang salah juga ya untuk merombak pasangan ini ya. Kita tahu untuk Fikri sendiri sudah 2 kali dirombak ya. Sebelumnya dia dengan Bagas ya, Bagas Fikri, kemudian dirombak dia dengan Daniel, itu pun kurang berprestasi, dan sekarang dicoba untuk dipasangkan dengan Fajar ya. Saya mau bilang seperti ini teman-teman ya. Kenapa PBSI, saya bukan sok tahu ya, tapi ini pemikiran orang biasa ya. Kenapa PBSI tidak mencoba untuk memasangkan pemain-pemain yang berpengalaman ini dengan pemain-pemain muda yang tujuannya untuk melakukan regenerasi begitu ya. Supaya kita punya bibit-bibit yang unggul juga. Ini yang diputar cuma pemainnya ini terus ya kan. Nah, oke, alasannya nanti kalau dipasangkan sama pemain yang lebih muda, secara peringkat mereka tidak cukup untuk bermain di Super 750 misalkan. Ya nggak apa-apa menurut saya, ya coba dulu dari turnamen-turnamen Super 500 ya, atau Super 300 juga nggak apa-apa kalau memang untuk regenerasi pemain-pemain muda. Itu pendapat orang biasa. Nah, tidak fair juga kalau kalian tidak berpendapat. Jadi saya minta teman-teman, ketika pendapat kalian seberapa besar peluang mereka ini, perjalanan mereka atau perjuangan Fajar Fikri ini di ajang Japan Open 2025 ya. Komentar-komentar yang bagus akan ada peluangnya, saya lihat nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, itu adalah update informasi dari Japan Open. Jadi beberapa video ke depan kita akan bahas seputar Japan Open, kita akan update terus, wakil-wakil kita akan diturunkan, dan seperti apa peluang-peluang kita untuk bisa menjuarai ajang di negeri samurai ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya. Terima kasih atas komentar-komentar teman-teman yang mau komentar, dan jangan lupa dibantu like, subscribe, share videonya ya. Komen yang menarik ya. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan karena teman-teman sedang berada di channel orang biasa. Bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye bye.